Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan berikutnya tentang sudah berumur sekian puluh tahun belum juga menikah. Apakah yang perlu dibenahi? Apakah benar itu hal yang tidak wajar? Dan mungkinkah ada gangguan dari makhluk halus? Syukran kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Hal ini pengen saya jawab dengan satu pelajaran yang berharga ketika kita berhusnudzon dengan Allah. Jadi Allah itu sudah perjalankan kita dengan ceritanya masing-masing. Sudah ada cerita yang kemudian Allah siapkan untuk kita. Dan tentu udah ada pelajaran juga di balik setiap cerita yang kemudian Allah berikan kepada kita. Tugas kita hanyalah untuk berikhtiar, untuk kemudian evaluasi, baik di dunia maupun di akhirat gitu ya. Jadi satu waktu nanti kita akan sampai pada setiap jawaban dari setiap pertanyaan kita. Sama siapa kita nanti hidup, pasangan kita siapa, hidup di mana, kenapa kita belum menikah sampai saat ini, dan berbagai hal jawaban yang lainnya yang membuat saat ini kita resah nanti akan ketemu sama jawabannya. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena dosa dari berputus asa itu jauh lebih besar daripada masalah yang kemudian kita hadapi itu. Berat itu ya, ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau berbuat maksiat itu dosa gitu ya. Tetapi berputus asa dari rahmat Allah itu jauh lebih dosa lagi, karena kita seolah-olah meniadakan kekuatan Allah. Naudzubillah, jangan sampai kita ke sana. Di bab ini nanti akan kita bahas yang lainnya. Jadi kita nanti akan paham, kita akan dipahamkan lebih tepatnya. Allah kasih pemahaman itu adalah rezeki yang luar biasa. Dengan kita paham, maka akan disingkap permasalahan-permasalahan kita yang kita hadapi saat ini. Kapan itu? Ketika kita sudah berikhtiar dengan maksimal, kita yakin dengan jawaban-jawaban dari Allah yang nanti akan kita dapatkan. Jadi ketika kita berikhtiar dengan maksimal, dari ikhtiar-ikhtiar itu nanti kita akan bertemu sama jawaban-jawaban yang Allah tunjukkan perlahan-lahan melalui doa-doa yang kita rapalkan setiap harinya, melalui tangisan-tangisan taubat yang kemudian kita peruntukan untuk Allah, dan hal yang lainnya. Makin tulus, makin kita kuat berharap sama Allah, maka akan semakin berserah dan jawabannya akan semakin muncul juga. Jadi jangan sampai salah niat. Mungkin bisa kita bertanya-tanya, memang iya godaan di saat ini adalah kita belum ketemu sama calon pendamai kita. Tapi pahamlah bahwa setiap resah yang kemudian kita punya akan menuntun kita, akan mempertemukan kita dengan sebuah jawaban, dengan cara berikhtiar dan maksimal. Makin tulus, makin kuat, makin ketemu jawabannya, makin jelas juga jawabannya. Justru di waktu-waktu yang seperti ini adalah cara yang paling tepat untuk berhusnudzon sama Allah. Semakin berat tekanannya, semakin dekat jawabannya. Dan kita akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita punya. Mungkin belum bertemunya karena kita terlalu nuntut ya. Mungkin karena kita tidak percaya sama Allah bahwa sebentar lagi akan datang. Jadi jangan ajarin diri kita itu panik dengan masalah-masalah yang kita hadapi, dengan ingin-ingin dunia, dengan dikendalikan dengan prasangka-prasangka kita, apalagi dikendalikan dengan sesuatu yang kita tidak tahu kebenarannya, tentang hal yang gaib, tentang makhluk halus. Kita tidak diberi ilmu pengetahuan, melainkan yang sedikit. Jadi ikhtiar maksimal. Apa saja yang kemudian Allah berikan, salah satu di antaranya adalah membentengi diri kita supaya hati kita siap, hati kita senantiasa berpikir positif dengan zikir pagi dan sore. Insya Allah segala hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, baik di bumi maupun di langit, maka tidak akan ada efek buruknya kepada kita. Apakah ditutupi segala macam? Padahal udah Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, sayun fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Allah itu Maha mendengar. Gak ada sesuatu yang buruk terjadi padamu, baik itu yang buruk permasalahan dimunculkan dari bumi maupun dari langit sekalipun, dan di antara keduanya gak akan mungkin terjadi, karena Allah yang akan menjaminmu. Dibaca tiap pagi, tiap sore, maka insya Allah itu. Kalau masalah dibaca dengan keyakinan, ikhtiar maksimal, masih aja belum ketemu sama jodoh, barangkali perbaiki ikhtiar-ikhtiar dunia, silaturahimnya, keilmuannya, baktinya kepada orang tua, dan seterusnya. Maka setiap ikhtiar-ikhtiar, hal-hal yang kemudian kita lakukan karena Allah akan menuntun kita pada jawaban-jawaban yang semakin baik. Insya Allah, percaya saja. Bakti dengan orang tua, nanti orang tua akan pertemukan kita dengan calon pilihannya mereka. Gimana kalau nggak cocok? Komunikasikan pengenmu seperti apa.
Dengan zikir sore yang kemudian kita baca setiap harinya, zikir pagi yang kita lantunkan secara istiqomah, maka akan menurunkan ketenangan dalam diri kita. Jadi kita nggak nelting sama hal-hal yang membuat kita panik gitu ya. Kok begini, kok begitu, enggak. Oh maksudnya begini, oh maksudnya begitu. Jadi gitu loh ya. Apa karena jin dan segala macamnya? Wah, kenapa hal yang buruk bisa mengganggu diri kita, sedangkan diri kita senantiasa diliputi dengan kebaikan? Insya Allah, setiap tanya akan bertemu dengan jawabnya. Waduh. Karena apa? Kita yakin. Allahu a'lam.